Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa melaksanakan presentasi terkait dengan materi aspek hukum patient safety dalam mata kuliah manajemen resiko dan keselamatan pasien. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen pengampu kita, Ibu Dr. Dian Gusta Anggaini Nusral, MKM selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen resiko dan keselamatan pasien. Next, operator. Berikut anggota kelompok 4. Yang pertama ada Milata Salami, ada Vina Febriani, ada Kosyatila Budiman, saya sendiri Ori Aprila, ada Raudatul Hasnah, kemudian ada Salsa Malia Putri, dan ada Sherin Widinata. Nah, berikut outline pembahasan dari presentasi kelompok kami, yaitu ada pengertian dari keselamatan pasien, kebijakan yang mendukung keselamatan pasien dalam perspektif hukum kesehatan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keselamatan pasien di rumah sakit. Next, operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok penyaji, disilahkan. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut kepada aspek hukum keselamatan pasien dan kebijakan yang mendukung keselamatan pasien, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sejatinya keselamatan pasien itu. Nah, di slide sudah terdapat dua definisi. Yang pertama yaitu dari Komite Kesehatan Pasien Rumah Sakit atau KKPRS yang mendefinisikan keselamatan pasien ini sebagai bebas dari cedera atau harm yang seharusnya tidak terjadi atau potensial cedera akibat dari pelayanan kesehatan yang disebabkan error yang meliputi kegagalan suatu perencanaan atau memakai rencana yang salah dalam mencapai tujuan. Kemudian ada juga definisi dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien yang mengartikan keselamatan pasien sebagai suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Nah, dari kedua definisi ini dapat kita simpulkan bahwa keselamatan pasien itu adalah suatu sistem untuk melakukan pencegahan serta perbaikan yang diakibatkan dari kesalahan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Next. Nah, berikutnya ini adalah kebijakan-kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Yang pertama adalah pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi pasal 43 ini menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama yaitu rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Yang kedua, standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian poin ketiga, rumah sakit melaporkan kegiatan keselamatan pasien kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri. Dan yang keempat, pelaporan insiden keselamatan pasien dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian ada lagi kebijakan lain yang nomor 2, yaitu kebijakan Departemen Kesehatan tentang keselamatan pasien rumah sakit. Kebijakan kedua ini meliputi 4 poin, yaitu yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya kejadian tak diharapkan atau KTD, serta terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Lalu kebijakan terakhir adalah kebijakan keselamatan pasien di rumah sakit, yang poin-poinnya atau topiknya itu meliputi antara lain, yang pertama, rumah sakit wajib melaksanakan sistem keselamatan pasien, rumah sakit wajib melaksanakan 7 langkah menuju keselamatan pasien, dan rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu keselamatan pasien dalam perspektif hukum kesehatan. Yang pertama yaitu ada keselamatan pasien sebagai isu hukum. Dinyatakan dalam beberapa pasal. Yang pertama yaitu pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Di sini dinyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan keselamatan nyawa pasien.
Yang kedua yaitu pasal 32N Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Yang ketiga yaitu pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada ayat 1 yaitu dinyatakan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pelayanan kesehatan yang diterimanya. Pada ayat 2 dinyatakan tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Next, operator. Selanjutnya yaitu tanggung jawab hukum rumah sakit. Dinyatakan juga dalam 3 pasal. Yang pertama yaitu pasal 29B Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Yang dinyatakan bahwa memberi pelayanan kesehatan aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar layanan rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Di sini dikatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit. Yang ketiga yaitu pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Di sini dinyatakan bahwa rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu tentang yang termasuk bukan tanggung jawab dari rumah sakit. Terdapat pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menyatakan tentang rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Next. Selanjutnya itu hak-hak dari pasien. Pasal 32D Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Pada pasal 32E Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap pasien mempunyai hak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Pada pasal 32J Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan, serta perkiraan biaya pengobatan. Pada pasal 32Q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana. Next, operator. Baik, selanjutnya yang kelima, kebijakan yang mendukung keselamatan pasien yang terdapat dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Yang pertama, rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Yang kedua, standar keselamatan pasien dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Yang ketiga, rumah sakit melaporkan kegiatan keselamatan pasien kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri. Yang keempat, pelaporan insiden keselamatan pasien dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.
Next, operator. Selanjutnya, kewajiban dan hak rumah sakit. Kewajiban rumah sakit terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, yang mana rumah sakit memiliki kewajiban antara lain, yang pertama, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Yang kedua, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Yang keempat, berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Kelima, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Yang keenam, melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Yang ketujuh, membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam pelayanan pasien. Yang kedelapan, menyelenggarakan rekam medik. Yang kesembilan, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak. Yang kesepuluh, melaksanakan sistem rujukan. 11, menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan. 12, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien. 13, menghormati dan melindungi hak-hak pasien. 14, melaksanakan etika rumah sakit. 15, memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. 16, melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional. 17, membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya. 18, menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit. 19, melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas. 20, memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dijalankan secara baik, maka rumah sakit akan mendapatkan konsekuensi berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, dan pencabutan izin rumah sakit. Selanjutnya, hak rumah sakit yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, di mana hak rumah sakit antara lain, yang pertama, menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Yang kedua, menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan. Yang keempat, menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit pendidikan. Next, operator. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh adalah amanah keselamatan pasien dalam Undang-Undang Rumah Sakit yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang keselamatan pasien. Yang kedelapan, pengaturan keselamatan pasien pada tataran teknis operasional merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, yang mana Permenkes ini diterbitkan untuk menggantikan Permenkes Nomor 1691/Menkes/Per/8/2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit. Adapun perubahan frasa dari keselamatan pasien rumah sakit menjadi keselamatan pasien telah menunjukkan bahwa Permenkes yang baru memiliki cakupan lebih luas, meskipun terdapat pergantian kebijakan berkaitan dengan keselamatan pasien. Namun patut dipahami bahwa kedua peraturan menteri tersebut sejatinya merupakan peraturan perintah pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Next.
Selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keselamatan pasien di rumah sakit. Hampir setiap tindakan medik itu menyimpan potensi resiko. Banyaknya jenis obat, jenis pemeriksaan, dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar, merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan medis atau medical error. Medical error sendiri didefinisikan sebagai suatu kegagalan tindakan medis yang telah direncanakan untuk diselesaikan tidak seperti yang diharapkan, atau perencanaan yang salah untuk mencapai suatu tujuan. Kesalahan yang terjadi dalam proses asuhan medis ini akan mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien yang bisa berupa near miss ataupun adverse event atau kejadian tidak diharapkan. Selanjutnya, near miss atau nyaris cedera didefinisikan sebagai suatu kejadian akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil, yang dapat mencederai pasien, tetapi cedera serius tidak terjadi karena keberuntungan. Misalnya, pasien terima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat tersebut. Pencegahan atau suatu obat dengan overdosis letal akan diberikan tetapi staf lain mengetahui dan membatalkan sebelum obat diberikan, dan peringanan, contohnya suatu obat dengan overdosis letal diberikan diketahui secara dini lalu diberikan antidotenya. Selanjutnya, kejadian tidak diharapkan atau adverse event itu merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau commission atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil atau omission, dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Next. Nah, selanjutnya adalah kesalahan yang telah dijelaskan tadi bisa terjadi dalam tahap diagnostik yang pertama, yaitu seperti kesalahan atau keterlambatan diagnosa, tidak menerapkan pemeriksaan yang sesuai, menggunakan cara pemeriksaan yang sudah tidak dipakai atau tidak bertindak atas hasil pemeriksaan atau observasi. Yang kedua yaitu tahap pengobatan, seperti kesalahan pada prosedur pengobatan, pelaksanaan terapi, metode penggunaan obat, dan keterlambatan merespon hasil pemeriksaan asuhan yang tidak layak. Pada tahap preventif, seperti tidak memberikan terapi profilaktik serta monitor dan follow-up. Serta pada hal teknis yang lain, seperti kegagalan berkomunikasi, kegagalan alat atau sistem yang lain. Nah, dalam kenyataannya, masalah medical error dalam sistem pelayanan kesehatan mencerminkan fenomena gunung es, di mana yang terdeteksi umumnya adalah adverse event yang ditemukan secara kebetulan saja. Sebagian besar yang lain cenderung tidak dilaporkan atau tidak dicatat atau justru luput dari perhatian petugas kesehatan. Pada November 1999, The American Hospital Association atau AHA Board of Trustees mengidentifikasikan bahwa keselamatan dan keamanan pasien atau patient safety merupakan sebuah prioritas strategik. Mereka menetapkan capaian-capaian peningkatan yang terukur untuk keselamatan obat sebagai target utamanya. Pada tahun 2000, Institute of Medicine, Amerika Serikat, dalam To Err is Human, Building a Safer Health System melaporkan bahwa dalam pelayanan pasien rawat inap di rumah sakit ada sekitar 3-16% kejadian tidak diharapkan atau adverse event terjadi. Menindaklanjuti penemuan yang tersebut, pada tahun 2004, WHO mencanangkan World Alliance for Patient Safety, program bersama dengan berbagai negara untuk meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Di Indonesia sendiri telah dikeluarkan pula Kepmen Putusan Menteri nomor 496/Menkes/SK/4/2005 tentang pedoman audit medis di rumah sakit, yang tujuan utamanya adalah untuk tercapainya pelayanan medis prima di rumah sakit yang jauh dari medical error dan memberikan keselamatan bagi pasien.
Perkembangan ini diikuti oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PERSI yang berinisiatif melakukan pertemuan dan mengajak semua stakeholder rumah sakit untuk lebih memperhatikan keselamatan pasien di rumah sakit. Mempertimbangkan betapa pentingnya misi rumah sakit untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik terhadap pasien mengharuskan rumah sakit untuk berusaha mengurangi medical error sebagai bagian dari penghargaan terhadap kemanusiaan, maka dikembangkan sistem patient safety yang dirancang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan bahwa keselamatan pasien itu merupakan suatu sistem untuk melakukan pencegahan ataupun perbaikan dari kesalahan akibat pelayanan kesehatan terhadap pasien. Dan beberapa aspek hukum itu ada Permenkes nomor 1691 tahun 2011 tentang keselamatan pasien. Kemudian juga ada pengaturan keselamatan pasien pada tataran teknis, yaitu pada Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Kemudian juga ada pasal 43 Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, bisa langsung menghubungi anggota kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.